Hai guys, selamat datang untuk kalian yang baru bergabung dan welcome back to The Stories. Kami cerita kalian nonton tanpa habis kuota. Thank you untuk kalian yang udah klik video ini. Gimana kabar kalian nih guys? Mimin harap kalian selalu sehat ya, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Ngomong-ngomong soal sehat nih, kali ini Mimin akan ngomongin tentang kesehatan. Apalagi di musim seperti sekarang ini, pasti kalian butuh banget kan tips dan info ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Jadi Mimin akan semakin semangat dalam membuat konten video menarik berikutnya. Jangan lupa klik tombol like dan aktifin lonceng, jadi kalian gak akan ketinggalan video baru. Seri konten ini adalah The Stories ngomongin update dan kesehatan. Nah, Mimin akan namai dengan hashtag TS Info Kesehatan. Untuk kalian yang belum lihat part satunya, jangan lupa setelah ini bisa dilanjut nonton ya. Dan ada beberapa video menarik lainnya. Karena kemarin udah ngomongin tentang kolesterol part 1, kali ini Mimin akan sambung di part 2-nya. Saya tahu, kamu pasti sudah tidak sabar. Saya juga sudah nggak sabar. Sekelas tentang kolesterol ya guys. Jadi kolesterol ini adalah lemak yang berguna bagi tubuh. Namun bila kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Nah, ini akan menimbulkan efek berantai guys. Karena dengan kadar kolesterol yang tinggi dalam darah bisa memicu beberapa penyakit yang mengerikan. Penyakit jantung, stroke. Stop. Gimana? Ngeri kan? Udah ngeri banget kan? Jadi ada baiknya kita menjaga pola makan kita saat masih muda ya guys. Karena percuma nanti kalian pas udah tua, udah banyak uang, tapi malah gak bisa foya-foya dan menikmati hasil kerja keras kalian. Sorry guys, kadang mulut Mimin ini gak kekontrol. Maksudnya kalian gak bisa menikmati masa tua kalian dengan tenang dan enak. Karena tiap harinya hanya cuma bisa di kasur aja, gak bisa kemana-mana. Asik dong, berarti kita bisa mabora-mabora alias mabok-mabok. Kali ini Mimin akan memberikan info makanan dan juga minuman yang bisa menurunkan kadar kolesterol tinggi. Simak video sampai habis ya guys. Janganlah kalian jadi orang-orang yang hanya melihat informasi sepotong-sepotong aja. Segera kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kacang kedelai. Yap, yang pertama adalah makanan dan minuman dengan bahan utama kacang kedelai. Kalau kalian gak tahu, biasanya makanan dan minuman ini sangat sering kita jumpai dalam tempe, tahu, oncom, susu kedelai. Hah? Yakin lu Min makanan minuman tadi bisa menurunkan kolesterol? Tapi bukannya tempe juga digoreng ya? Malah jadi nambahin kolesterol. Sabar pemirsa yang budiman, Mimin tahu kok kalian bersemangat, tapi sabar, emosi nih Mimin lama-lama. Jadi guys, makanan dan minuman tersebut mengandung zat isoflavon. Kandungan zat isoflavon sendiri berfungsi untuk menekan kandungan kolesterol jahat dalam darah agar tidak berkembang terlalu banyak dalam darah. Meskipun begitu, sebelum menikmatinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengolah dan menyajikannya ya. Yang pertama, jangan memasak dengan menggunakan minyak goreng biasa. Nah, agar lebih sehat, baiknya kalian memasak menggunakan minyak zaitun. FDA atau Food Drugs and Administration atau mirip dengan Badan POM di Indonesia menyarankan mengonsumsi sedikitnya 25 gram kedelai dalam setiap harinya. Jadi bisa menurunkan kadar kolesterol yang tinggi. Nah, bisa mulai dicoba ya guys dalam mengonsumsi makanan dan minuman seperti yang tadi udah Mimin sebutin. Serta jangan lupa tetap memperhatikan cara mengolahnya. Yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan selain bisa dikonsumsi jadi makanan untuk diet, ternyata bisa juga menjadi penurun kolesterol tinggi loh guys. Karena kandungan seratnya yang tinggi, kacang dapat membantu dalam mengurangi kadar kolesterol yang tinggi dalam tubuh kita. Rutin dalam mengonsumsi kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang panjang, buncis,
karena dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah hingga 10%. Lalu ada jenis kacang lain yang bisa dicoba, yaitu kacang kenari, almond, hazelnut, pecan, yang berguna untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Karena jenis-jenis kacang tersebut kaya akan sterol dan serat. Nah, khusus untuk kacang kenari, setelah diteliti dapat membantu dalam menurunkan kolesterol. Ada banyak banget jenis kacang-kacangan yang dapat menurunkan kolesterol ya guys. Jadi kalian bisa pilih dan sesuaikan tergantung selera dan keinginan kalian. Namun konsumsinya juga harus rutin ya. Lalu juga ingat nih, untuk mengonsumsinya dengan jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Yang ketiga, minyak zaitun. Olive oil atau yang sering kita kenal dengan minyak zaitun memiliki manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita karena minyak zaitun mengandung banyak lemak tak jenuh sehingga minyak zaitun ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kalian dalam menurunkan kolesterol. Selain itu, minyak zaitun juga memiliki antioksidan yang mampu untuk meningkatkan penghancuran kolesterol dalam darah karena kaya akan kandungan lemak tak jenuh dan vitamin E dapat membuat minyak zaitun ini menurunkan lemak jahat dan menaikkan kadar lemak baik. Cara mengkonsumsinya bisa dikonsumsi dengan mencampurkan 2 sendok minyak zaitun pada salad atau mengganti semua minyak goreng biasa dengan minyak zaitun ketika menumis dan menggoreng makanan. Yang keempat, alpukat. Untuk kalian pecinta buah-buahan, alpukat adalah pilihan yang tepat karena dapat membantu dalam menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Karena alpukat mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang bisa membantu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL atau juga menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh. Nah, kandungan lain dalam alpukat yaitu beta-sitosterol itu adalah sejenis lemak nabati yang dapat membantu mengurangi jumlah kolesterol yang terserap dari makanan. Tapi selalu ingat ya guys, untuk mengonsumsi alpukat dengan wajar dan tidak berlebihan. Porsinya pun juga harus tepat karena alpukat kaya akan kalori. Nah, lebih rincinya, setiap satu alpukat mengandung 30 gram lemak dan 300 kalori. Jadi, alpukat merupakan pilihan yang tepat dalam mengurangi kolesterol, namun tidak dikonsumsi secara berlebihan. Yang kelima, jeruk. Buah yang sangat sering kita jumpai ini sangat kaya akan vitamin C yang berguna untuk tubuh. Salah satu khasiat dari banyaknya vitamin C yaitu dapat mencegah penumpukan kadar kolesterol jahat berlebihan dalam darah. Sama seperti beberapa makanan yang tadi udah Mimin sebutin, jeruk juga memiliki kandungan serat yang tinggi dalam darah sehingga bisa mengikat kolesterol dalam makanan. Menurut pakar, mengonsumsi jeruk dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi dalam darah. Buah ini juga sangat mudah ditemui. Bisa ditemui di pasar ataupun di minimarket. Sehingga bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengonsumsi buah ini secara teratur ya guys. Yang keenam, teh hijau. Ocha atau teh hijau juga bisa menjadi pilihan yang tepat dalam menurunkan kolesterol dalam darah. Ternyata teh hijau sudah lama dipercaya dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi dalam darah. Teh hijau sendiri merupakan salah satu minuman herbal alami yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat yang menumpuk dalam tubuh. Dalam teh hijau sendiri mengandung flavonoid bernama katekin. Walaupun katekin tidak mempengaruhi kinerja enzim dalam menurunkan kolesterol jahat, namun katekin bisa menurunkan penyerapan kolesterol dari makanan yang dikonsumsi, serta dapat membantu pembuangan kolesterol jahat di tubuh dengan buang air besar. Setelah diteliti, dihasilkan fakta bahwa dengan rajin mengonsumsi kolesterol selama kurang lebih 2 bulan dapat membantu mengurangi kolesterik 4-8%. Dengan kadar kolesterol jahat yang turun, dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Yang ketujuh, bawang putih. Salah satu bumbu dapur ini ternyata memiliki manfaat yang besar loh guys. Bawang putih telah lama dikenal sebagai obat herbal sejak dulu, karena bawang putih mempunyai beberapa khasiat yang baik dalam tubuh. Dengan mengonsumsi bawang putih, ternyata dapat mencegah pembekuan darah dalam tubuh, menurunkan tekanan darah, serta melindungi tubuh dari berbagai jenis infeksi.
Khasiat yang bisa ditemukan dalam bawang putih juga yaitu sebagai penurun kolesterol alami. Karena bawang putih dapat membantu mengurangi timbunan plak pada arteri, dengan begitu aliran darah dapat berjalan dengan lancar dan mencegah resiko penyakit jantung. Sebagai obat herbal penurun kolesterol alami, kalian bisa mencobanya dengan memakan 2 hingga 4 siung bawang putih setiap harinya. Yang ke-8, biji ketumbar. Sebagai bumbu dapur, biji ketumbar punya banyak manfaat yang nggak perlu lagi kita ragukan ya. Selain bermanfaat sebagai penyedap rasa, ketumbar juga bermanfaat dalam membantu berbagai masalah dalam tubuh. Seperti menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Cara mengonsumsinya pun juga sangat mudah. Yang pertama, kalian siapkan 2 sendok teh bubuk ketumbar, lalu campur dengan air, lalu direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, saring biji ketumbar dan air rebusan tersebut siap untuk diminum. Yang kedua, kalian bisa menumbuk biji ketumbar, dipanggang hingga kering, lalu digiling. Kalau ingin hasil lebih maksimal, minum 2 hingga 3 kali sehari ya guys. Yang ke-9, ikan salmon. Selanjutnya adalah ikan-ikanan. Salah satu yang terbaik adalah ikan salmon. Ikan salmon selain enak, memiliki manfaat dalam menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida dalam darah, serta meningkatkan kolesterol baik karena ikan salmon diperkaya dengan kandungan omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Sebuah asosiasi kesehatan di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa mengonsumsi ikan tuna, ikan sarden, ikan salmon, atau makarel minimal 2 kali dalam 1 minggu dapat memberikan manfaat yang sangat baik bagi kesehatan dan menurunkan kolesterol jahat secara optimal. Itu artinya ikan sangat bermanfaat bagi tubuh guys dan merupakan pilihan yang tepat dalam mengurangi kolesterol dalam darah. Yang ke-10, oatmeal. Menyantap semangkuk oatmeal selain membantu dalam berdiet, ternyata merupakan cara yang mudah dalam mengurangi kolesterol jahat. Karena oatmeal penuh dengan serat larut, sehingga dapat mengurangi penyerapan kolesterol dan mengurangi kadar kolesterol jahat di dalam darah. Oatmeal, khususnya yang terbuat dari gandum utuh, mengandung tinggi serat dalam air. Oatmeal gandum utuh juga diperkaya dengan beta-glukan, protein, magnesium, fosfor, dan vitamin B1 yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Selain itu, kandungan beta-glukan dalam gandum utuh membantu hati dalam memproduksi empedu khusus yang bekerja menghambat penyerapan kolesterol jahat. Ada juga nih penelitian yang dilakukan di Cina, kelompok partisipan yang diminta untuk mengonsumsi 100 gram oatmeal setiap harinya dilaporkan mengalami penurunan kadar kolesterol jahat yang cukup signifikan. Sekian guys, semoga info yang tadi udah Mimin sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Jika kalian suka, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Jadi informasi baik ini gak cuma berhenti di kalian aja. Terus jangan lupa untuk klik tombol like dan tinggalkan komen di bawah tentang pendapat kalian soal video yang tadi udah Mimin sampaikan. Jangan lupa juga untuk subscribe, jadi Mimin bakal semakin semangat dalam membuat konten video. Video baru akan ada setiap minggunya. Stay safe, stay healthy. See you on the next video. Bye-bye.